Oh, 50 ke 50 senti ya. Iya, betul. Jadi 1 hektar itu kurang lebih itu 40.000 pohon. Bisa dapat 40.000 pohon ya? Iya, 40.000 pohon Oh, itu. Itu yang kami 4.000, lakukan penanaman ya, itu 40.000 pohon. 40.000 pohon per hektar. Iya, kalau kali rata-rata sekarang umbi standar itu ya kurang lebih 1,5 kilo lah per pohon ya. Oke. Ya, 1,5 kilo per pohon itu kan berarti 600. sudah 60.000 pohon, 60.000 kilo ya, 60.000 Wah, kilogram. oh ya, 60.000 kilogram, betul. Ya, 60.000 kilogram. Nah, itu Hmm, kalau sekarang kita kalikan dengan 7.000 itu kurang 7.000. lebih kan 420 juta itu. 1 juta. 1 hektar. Iya, 1 hektar. iya, Nah, kurang itu lebih hasilnya kan 60.000 kilogram per hektar. Kemudian eh, harganya 7.000 ya saat ini dan ada kemungkinan ini trennya naik lagi ya. Nah, naik ini lagi kurang lah. lebih sekarang itu sekitar 420 juta per hektar. Biayanya Bang, itu biaya untuk dari mulai Hmm, pengolahan tanah, kemudian bibit, ya pembelian hmm, bibit, tanam dan lain sebagainya, itu hmm. mencapai 215 juta. Cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Oh, oh. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Analgin Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Jadi begini Kang Dede, Ya, kampung saya itu kan daerah pertanian. ya, Ya, jadi apapun soal pertanian, kampung saya itu akan tertarik sekali, apalagi sesuatu yang baru gitu ya. ya, ya. Nah, jadi itu salah satu tujuanku mengajak Kang Dede ini untuk berbincang-bincang. Ya, ya. Nanti bisa apa namanya ya, memberi informasi lah bagi pembangunan pertanian lebih lanjut di kampung dan juga di Sumatera Utara khususnya. Ini kan orang ini di Jawa, di Lombok itu kan udah terkenal nih, udah maju nih. Tapi Iya, kan mulai bikin pabrik untuk ini ya, iya, pengolahan iya. itunya. Ini prospeknya cukup bagus nih, Mas Rahmat itu. Jadi kita mulai percakapannya dari awal Kang Dede, karena Iya, tujuannya boleh. itu tadi. Aku pertama sekali mengucapkan terima kasih dulu Kang. Ya, sama-sama Bang, sama-sama. Atas ketersediaan Kang Dede sebagai temanku dari alumni PB jurusan tanah. Ya. Dan Kang Dede berprofesi kalau saya tidak salah di PTP berapa selama ini? Oh, saya sekarang di PT Bioindustri Nusantara, Bang. Sekarang di PT Bio Industri Nusantara, Ya. karena mungkin sudah tidak lagi di PTPN kan? Dulu kan di PTPN ini, Ya, dedengkotnya dulu ini di kan? PTPN 8 PTPN 8 yang ada di Jawa sampai, Barat, Banten. nah itu dia, sampai direktur pengelola untuk Jawa Barat dan Banten gitu kan? Iya, iya. Nah, sekarang udah ke PT Bio. PT Bio ini siapa yang punya nih, Pak? Kang? Bionusa, itu sama juga, itu anak perusahaan dari holding perkebunan. Oh, tetap BUMN juga sama. BUMN juga ya? Iya, kemarin Oke. saya di bulan November 2020 itu dapat penugasan ke PT Bio. PT Bionusa. Istilahnya kalau Oke. disingkatnya kita itu Bioindustri Nusantara, lebih dikenal umumnya itu Bionusa. Ya, saya sebagai direktur Bionusa. operasionalnya di sana, Bang. Jadi direktur operasional di PT Bionusa. Ya. Oke. Nah, Kang Dede, apa itu porang?
Dan mengapa baru sekarang orang mengenal porang itu, Kang Dede? Ya, jadi baik Bang, sebelum saya berbicara lebih lanjut ya mengenai tanaman porang ya. Ya. Tanaman porang ini memang ini kan eh, tren terbaru ya saat ini. Sebetulnya dari dulu itu ada, Bang. Iya. Tanaman porang itu ada. Dulu itu kalau di Jawa Barat ya, kita mengenal adanya tanaman iles dan lain sebagainya. Itu adalah tanaman umbi, memang yang selama ini itu dia hidup di hutan. Dia hidup di hutan ya. Kemudian tidak dibudidayakan secara komersial ya. Tapi sejalan dengan waktu ternyata orang banyak melirik tanaman porang ini ya. Dan ini ternyata kan setelah diteliti kemudian diketahuilah bahwa porang ini merupakan tanaman yang memang sumber untuk bahan baku dari beras shirataki, kemudian mie ramen, sosis gitu. Ini nih jadi produknya itu memang saat ini kan setelah ditemukan oleh beberapa ini ya pebisnis, ternyata ini sangat baik sekali prospek bisnisnya, dan memang di Jepang ini sudah lama ini digunakan untuk bahan baku makanan ya, terutama ini untuk beras shirataki, mie ramen, ada juga untuk sosis, permen dan lain sebagainya. Nah ini, jadi dari sini kemudian belakangan ini ya, berapa tahun ke belakang orang rame-rame di Indonesia untuk menanam porang ini. Iya betul, Ya, betul, ya, betul. Nah di sini hal yang menarik Bang, Iya, bahwa iya. tanaman porang itu memang dulunya kan tanaman hutan dia itu. Tanaman hutan ya, tanaman liar gitu ya. Iya, tanaman hutan. Mereka itu kan tidak dibudidayakan secara komersil ya. Iya. Mereka memang hidup di hutan-hutan dan itu banyak sekali gitu di hutan kita ya, di hutan tropis ini. Nah, kemudian sebentar Kang Dede, sebentar. Ya. Jadi itu ada di hutan tropis, berarti bukan hanya di hutan Jawa, di hutan Sumatera, hutan Kalimantan, hutan Sulawesi. Itu apakah ada tanaman porang itu? Ada Bang, dengan nama berbagai nama ya. Kalau di Jawa Barat sendiri kan ada istilahnya itu iles, atau bahkan di sini juga ada yang namanya gadung gitu. Oh, oke. Iya. Memang Bang, itu kan tanaman porang itu kalau mentahnya ya, itu kan ke kulit itu gatal Bang. Iya, gatal. Sehingga dia itu kan nggak bisa dimakan mentah. Biasanya kan dimasak dulu, baru nanti dimakan. Itu udah, kalau itu kan enak. Mungkin Bang Ginting udah mencoba ya beras shirataki atau mie ramen ya yang biasa kita makan di Sushi-tei. Itu kan enak itu sekali ya. Gitu. Iya. Dan harganya memang mahal sekali ya. Iya, kalau beras shirataki itu saya kira di mall ya, kalau saya lihat di supermarket itu sekitar 200.000 ya per kilo. Per kilo, 200.000 per kilo. Iya. Oh, jadi beras shiitake ini campurannya porang atau 100% dari porang? 100% porang itu. Beras shirataki itu 100% dari porang. Oh, gitu ya Kang ya? Iya, betul. Oh, jadi Iya. oke. Jadi tadi Kang Dede itu bilang umbi. Iya. Iya kan? Aku awam nih bertanya ini ya. Ya. Jadi kalau satu pohon itu kan mirip-mirip daun pepaya kalau saya nggak salah itu daunnya. Iya, kalau pohonnya ya daunnya ya mirip-mirip daun inilah pepaya gitu ya. Iya. Kayak tanaman apa dulu itu ya, tanaman jarak atau apa itu ya. Iya. Berarti jarak, mirip jarak juga Kang Dede. Iya betul. Mirip jarak juga. Nah, jadi kalau dari satu pohon lah katakan ya. Dari satu pohon itu nanti saya tanya juga nih berapa lama itu nanamnya dari awal dari bibit sampai panen itu nanti saya tanya. Tapi kita ke produksi akhirnya dulu. Dari satu pohon yang dipanen itu ya, itu bisa menghasilkan berapa kilogram beras shiratake itu, Kang? Iya.
Jadi kalau itu kan yang kita panen itu nanti dalam bentuk umbi ya. Iya, Itu dalam bentuk umbi dalam kan? bentuk umbi ya. Nah, Umbinya itu biasanya ya berkisar yang kita panen itu yang jelas di atas 1 kilo. di Di atas atas 1 kilo ya? 1 Oke. kilogram. Dan itu satu pohon itu hasilnya 1 umbi, Bang. Oh, hanya 1 umbi? Iya, satu pohon itu hanya 1 Oh, umbi. Jadi oke. itu memang istilahnya itu dia tidak menghasilkan 2 umbi dan lain sebagainya kayak seperti Hanya tanaman 1 lainnya. ya? Ya, seperti tanaman kentang atau lain itu kan satu pohon bisa berapa umbi. Iya, Kalau betul, ini betul. satu pohon hanya 1 umbi. Ya. Oke, oke. Nah, Dan jadi beratnya bisa lebih kurang dari 1 kilo. situ dari Nah, porang itu kan kita panen, kemudian biasanya dijemur dulu, dibuat dalam bentuk chip. Setelah dibentuk chip nanti dibuat tepung glukomanan ya, seperti yang dibilang Mas tepung Rahmat itu. buat di sana itu kan itu tepung glukomanan ya dia ya, di mana di Lombok itu. Ya, jadi dibentuk dalam bentuk tepung glukomanan. Setelah itu barulah dibuat dalam bentuk beras shirataki itu. Beras shirataki atau mie ramen itu dari tepung glukomanan itu. Dari tepung glukomanan Ya, itu. dan itu sekarang itu kan untuk orang-orang yang punya penyakit diabetes ya, itu sangat bagus sekali gitu ya untuk menggantikan nasi ya. Kemudian nasi itu diganti aja dengan beras shirataki itu kan. Kebanyakan seperti itu. Dan memang kalau dari segi cita rasa memang kalau menurut saya sih luar biasa, enak sekali itu. Enak sekali ya? Iya, enak sekali itu, Bang. Udah coba Bang Ginting? Hah? Udah coba? Aku nggak sadar aku udah coba atau belum. Nanti biasanya coba di restoran Jepang itu ada, Bang. sekali lah. Nah, di restoran Jepang itu. Kalau di kalau di Bandung kan di Sushite atau di Zenbu ya, itu kan ada tuh tempat biasanya di makanan mereka itu beras shirataki dulunya. Saya juga nggak paham itu, Bang. Iya, iya. Jadi nggak tahu itu. Taunya udah kalau makan itu ya macam di Zenbu itu makan seperti biasa, ini apa yang putih-putih nggak ngerti gitu kan. Nah, setelah kita menggeluti porang, akhirnya tahu bahwa itu beras shirataki. Oh, ini dari porang ini yang aku tanam itu. Ternyata gitu, Pak. Iya. Itu. Nah, kalau begitu kalau dari petani lah ini, Kang Dede. Ya. Mereka itu banyak menjual umbi atau chip yang sudah dikeringkan tadi? Kalau petani sebaiknya menurut saya sih jual umbi. Kecuali kalau misalnya sekarang, kalau sekarang di wilayahnya itu tidak ada pabrikan ya, tidak ada pabrik pengolah porang, jadi itu bisa dalam bentuk chip ya. Tapi kalau ada pabrikan porang, saya kira itu bisa langsung dijual dalam bentuk umbi. Karena data terakhir ya yang saya cari informasi, tadi saya coba searching di Google. Ya. Itu harga terakhir sekarang itu yang umbi basah itu di kisaran 7.000 sampai 7.500 per kilo. 7.500 per kilo? Iya, 7.000 sampai 7.500. Ya. Iya. Iya, jadi satu pohon itu satu umbi dan panennya itu rata-rata di atas 1 kilo lah gitu ya? Iya, betul. Itu 7.500. Iya. Dan itu Bang, gini, jadi penanamannya itu. Sekarang kita ke penanamannya, coba. Nah, gini ya. Jadi memang tanaman porang itu kalau untuk penanamannya itu jarak tanamnya itu kan 50 kali 40. 50 cm kali 40 cm. Oh, 50 kali 40 cm ya. Iya, betul. Jadi 1 hektar itu kurang lebih itu 40.000 pohon. Bisa dapat 40.000 pohon ya? 40.000 pohon itu. Itu yang kami lakukan penanaman ya, itu 40.000 pohon. 40.000 pohon per hektar. Iya, kalau kali rata-rata sekarang umbi standar itu ya kurang lebih 1,5 kilo lah per pohon ya. Oke. Ya, 1,5 kilo per pohon itu kan berarti sudah 60.000 pohon, 60.000 kilo ya, 60.000 kilogram. Oh ya, 60.000 kilogram, betul. Ya, 60.000 kilogram. Nah itu kalau sekarang kita kalikan dengan 7.000 itu kurang lebih kan 420 juta itu. 10 juta? 1 hektar. Iya. 1 hektar. Iya, kurang lebih hasilnya kan 60.000 kilogram per hektar. Kemudian harganya 7.000 ya saat ini dan ada kemungkinan ini trennya naik lagi ya.
Nah, ini kurang lebih sekarang itu sekitar 420 juta per hektar. Biayanya Bang, itu biaya untuk dari mulai pengolahan tanah, kemudian bibit, ya pembelian bibit, tanam dan lain sebagainya, itu mencapai 215 juta. 200, oke. Berarti iya, jadi memang kalau dilihat dari situ bisa dapat 50% ini Kang Dede. Oh iya, dari tangan hitungan kita itu hampir selisihnya itu kan hampir 204 juta. Iya, iya. Iya, 204 juta. Ini makanya ini kalau dibudidayakan dengan benar, apalagi sekarang kita sudah lihat ya teman kita Mas Rahmat itu buka pabrik glukomanan dan kita kan tentunya kita punya link ke sana kan. Betul, betul. Iya, kita bisa supply ke Lombok gitu ya ke Mas Rahmat. Ya. Ini pasar itu menjadi sangat terbuka karena tepung porang itu glukomanan itu kan jelaslah sangat dibutuhkan ya baik untuk di industri makanan termasuk juga untuk industri kosmetik. Kosmetik juga masuk ya? Iya Bang. Jadi Sekarang itu penggunanya banyak sekali ini. Banyak sekali ini. Makanya kalau menurut saya Mas Rahmat itu bagus sekali di gitu-gitu dia ya buka bisnisnya itu karena itu suatu bisnis yang sangat prospektif kalau menurut saya ya. Iya. Untuk budidaya porang ini. Dari tanam sampai panen itu berapa lama? Nah itu tergantung bibitnya Bang. Oh tergantung bibit. Ya jadi mungkin saya bisa bercerita dulu dari awal nih ya. Ya silakan. Bahwa bibit penanaman porang itu kan bibitnya itu ada 3 macam ya. Jadi ada bibit yang berasal dari umbi, kemudian ada yang berasal dari katak ya, dan juga ada yang berasal dari persemaian. Dalam artian dari apa tadi yang kedua? Katak Bang. Katak, maksudnya apa ini? Jadi katak itu biasanya mereka itu memang muncul di ketiak daun di atas ya. Oh. Kan daunnya seperti daun jarak atau daun pepaya kan melebar ya. Tadi ya. Nah itu di atasnya itu ada umbi ya dalam bentuk berbentuk bulat gitu. Nah itu yang dikatakan katak itu di situ. Oke. Iya, jadi umbi yang ada di atas daun, di ketiak daun ya. Oke. Di atas daun itu. Nah itu biasanya beratnya ya di kisaran kalau yang standar untuk bervariasi sih yang kita gunakan untuk bibit itu kan untuk katak itu yang beratnya sekitar 10 sampai 12,5 gram. Oh, oke. Ya. Jadi memang bibitnya itu ada 3 jenis ya, bahkan 4 jenis mungkin yang kita ketahui saat ini. Yang pertama dari umbi, ya. Dari umbi. Umbi itu memang biasanya pada saat panen itu kan akan dipilih umbi-umbi yang bagus, yang nanti untuk dijadikan bibit pada penanaman berikutnya ya. Nah itu biasanya umbi yang kita pilih untuk dijadikan bibit itu beratnya itu sekitar 70 sampai 100 gram per umbi. Oh. Ya. Atau kurang lebih per kilonya itu ya sekitar 10 sampai 15 umbi per kilogram. Umbi ya. Nah kemudian untuk katak itu yang kedua yang tadi umbi di daun itu. Daunnya itu ya. Nah ini yang baik untuk kita tanam itu yang beratnya itu sekitar 10 sampai 12,5 gram. Oke. Per katak ya. Iya, jadi sebesar biji kelereng ya kalau nggak itulah kurang lebih. Itu kelereng itu kan sebesar gitulah. Kelereng kali ya. Iya, sebesar biji kelereng. Nah, kemudian juga ada bibit yang berasal dari spora. Oke, spora ya. Tapi pada umumnya kalau bibit spora itu lebih banyak itu dibuatkan dulu di polybag. Jadi kita semai tanam dulu di polybag. Iya, disemai dulu di persemaian. Kemudian dibuatkan di situ dikasih bekong ya, plastik itu. Nah, itu dijadikan bibit-bibit yang nantinya siap salur ya setelah kita tanam kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Nah, bibit itu untuk yang tersedia. Ya. Bibit yang tersedia di pasar yang bisa dibeli. Ya. Nah, bibit yang tersedia di pasar itu ada yang kebanyakan ya itu dalam bentuk umbi dan katak.
Ya. Oh, umbi dan katak. Oke. Iya, dalam bentuk yang sudah ini adalah umbi dan katak. Kalau yang dalam bentuk polybag mungkin itu berdasarkan pesanan khusus. Biasanya orang kalau sudah pesan, misalnya jadi ke pembibitan, nah itu bisa dibuatkan polybag. Bahkan sekarang, kemarin saya kontak dengan itu Bang Mastur tuh, Bang Mastur yang sekarang Mastur, Dokter Mastur. Ya, Profesor Mastur ya. Oh, udah profesor dia. Oh, sorry. Nggak tahu profesor atau masih dokter beliau. Nanti kita pastikan lah kalau gitu. Nah, dia akan mengembangkan bibit kultur jaringan. Untuk porang. Untuk tanaman porang. Nah, ini saya sempat kontak juga, cuman dia kan menyiapkannya itu dalam bentuk pamflet dulu ya. Pamflet dulu, nanti baru untuk dikembangbiakannya nanti di pebisnis itu. Jadi sekarang bibit dari kultur jaringan yang dibuatkan dalam bentuk polybag itu sudah cukup banyak juga dikembangbiakan. Sudah cukup banyak juga. Dan salah satu pionirnya itu di tempat kerjanya Bang Mastur itu. Ya. Oh. Iya. Dia itu. Iya. Nah, dia kan memang peneliti ya. Iya, betul. Dia peneliti. Nah, kalau lihat ininya Bang dari segi panennya ya. Ini panen itu kan sangat tergantung kepada awal bibit yang kita gunakan. Iya. Katakanlah umbi Kang Dede, yang dari bibitnya umbi tadi. Itu berapa lama itu? Kalau dari umbi itu kisarannya itu antara 7 sampai 8 bulan. Oke. 7 sampai 8 bulan. 7 sampai 8 bulan. Jadi itu biasanya kalau kita nanam kan menjelang musim hujan ya. Musim hujan biasanya di bulan Oktober November kita tanam. Di bulan Mei Juni itu kita udah panen. Iya. Nah itu biasanya cukup satu periode dalam artian 8 bulan itu sudah bisa dipanen. Dan biasanya bibit yang berasal dari umbi itu berkisar ya, beratnya itu antara 1 sampai 3 kg. Tergantung kepada bibit yang kita tanam, umbi yang kita tanam, Bang. Ya, jadi hasil uji coba kita di kebun teman kita tuh Pak Bang Anis ya. Bang Anis itu alumni IPB juga dia. Alumni Soil juga, angkatan 21. Soil? Iya. Begitu ya? Iya, kemarin kita bareng dengan Bang Anis bikin kebun percobaan komersil. Dia di daerah Cikalong Wetan ya. Nama perusahaannya dia Rumah Merah Pam. Kemudian itu menggunakan pupuk yang berasal dari Bionusa, semua pupuknya itu ya. Dan itu ternyata produknya itu kan bibit dari umbi itu kisarannya itu 10 sampai 15 kali, Bang. Oh, gitu ya. 10 sampai 15 kali. Kalau umbi misalnya kita tanam 100 gram, itu rata-rata produk yang dihasilkan itu di kisaran 1,5 kilo. 1,5 kilo ya. Ya, paling jelek itu kurang lebih 1 kilo. Tapi di kebun Bang Anis kemarin itu rata-rata beratnya itu 15 kali daripada umbi yang kita tanam, bibit yang kita tanam. Ya. Kemarin kita tanam yang bibit beratnya 100 gram, itu setelah 7 sampai 8 bulan itu dipanen, itu beratnya mencapai 1,5 sampai 2 kilo. 1,5 sampai 2 kilo ya? Iya. Bahkan kalau umbinya lebih besar lagi, Bang. Misalnya umbinya kita tanam, wah ini kita punya umbi besar nih 200 gram atau 300 gram. Itu pengaliannya itu sebesar gitu. Kalau kita tanam 200 gram itu bisa tercapai antara 2,5 kilo sampai 3 kilo per umbi. Oh, bisa sampai 2,5 kilo juga ya? Rata-rata itu kalau dosis perlakuan budidaya yang cepat ya, baik dari pemberian dosis, kemudian juga pengendalian hama dan penyakitnya tepat, itu pasti hasilnya itu di kisaran antara 10 sampai dengan 15 kali. Ini ada dari hasil uji coba yang kita lakukan ya, baik di kebun percobaan Bionusa ataupun di kebun Rumah Merah Pamnya Bang Anis di situ yang di Bandung ya, Bandung Barat itu. Nah itu jenis tanah yang cocok untuk itu apa, Kang Dede? Nah, kembali nih ke persyaratan mungkin yang perlu kita ketahui, Bang ya. Jadi persyaratan tumbuh dari tanaman porang itu apa ya?
Jelas kalau dari jenis tanah yang paling cocok itu adalah tanah yang mempunyai tekstur lempung berpasir ya. Lempung berpasir. Iya, lempung berpasir ya. Ya karena ya mungkin macam jenis tanah yang bagus itu ya model dulu kalau kita pelajari waktu di IPB itu kan jenis-jenis tanah latosol masih bagus lah. Latosol, iya, tanah-tanah tua ini sebenarnya ya. Iya. Iya. Itu kan cukup bagus lah di itu ya. Cukup bagus dan sebarannya juga lumayan banyak. Ya, kalau di daerah Jawa Barat kan itu banyak tanah latosol juga dominan. Banyak tanah latosol ya. Cukup dominan ya. Ya. Nah, ini juga di samping persyaratan tanah yang harus dia itu tekstur lempung berpasir ya. Nah, juga yang jadi persyaratan utama untuk pertumbuhan ini ya tanaman porang, dia harus kita tanam di ketinggian tempat yang berkisar antara 0 sampai 700 meter. Dia akan tumbuh dan berproduksi dengan baik ya. 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Oke. Jadi kalau di dataran tinggi itu yang ketinggian di atas 700 meter, dia akan tumbuh, tapi produksinya tidak optimal dan panennya itu lebih lama. Oh gitu, Kang Dede. Iya. Ini kan kembali ke dasar-dasar dulu kita waktu belajar apa itu ilmu tanah itu ya. Ilmu tanah dan dasar-dasar kesuburan tanah itu ya. Dan Pak Fredly WKBC itu Bang. Pak Freddy ya. Iya. Nah kemudian yang lainnya Bang, ini persyaratan untuk tanaman porang bisa tumbuh dengan baik, yaitu dia itu intensitas penyinaran matahari ya. Intensitas penyinaran matahari itu harus berkisar antara 30 sampai 40%. Jadi idealnya itu ada naungan ya. Ada naungan berarti kalau gitu ya. Terutama untuk di dataran rendah. Di dataran yang di bawah ketinggian 500 ya. Itu harus ada naungan kurang lebih 60 sampai 70% lah. Dengan intensitas penyinaran matahari sekitar 30 sampai 40. Oke, jadi dia tidak terlalu perlu banyak sinar matahari lah istilahnya begitu ya. Makanya itu kan banyak yang ini Bang, banyak yang ditanam intercrop dengan tanaman itu kan. Ada yang tanaman jati gitu ya, yang di area-area kehutanan itu. Di area kehutanan itu ditanam, kemudian yang bagus itu memang ada tanaman jati, tanaman mahoni, di bawahnya itu ditanami tanaman porang. Karena dulunya memang dia tanaman hutan gitu. Tanaman hutan, betul. Iya, betul. Tanaman hutan. Jadi tinggi pohonnya itu berapa itu maksimalnya itu, Kang Dede? Kalau tinggi pohon itu, tinggi juga ya. Itu rata-rata di atas 1 meter ya. Di atas 1 meter. Ya? Iya, di atas 1 meter. Ada yang sampai 2 meter itu ya. Iya, tinggi juga. Kalau 2 meter nggak terlalu sulit manennya itu Enggak, karena panen kan di bawah, umbi bawah. Umbi di bawah? Iya, itu ya. Yang digali itu kan bawahnya itu. Digali bawahnya ya. Tapi rata-rata berkisarnya antara 1-1,5 meter. 1 sampai 1,5 meter ya. Oke. Itu yang 2 meter itu yang exception lah, kecualian. Ya. Nah itu kalau untuk di dataran tinggi, Bang, di dataran tinggi itu yang ketinggian di atas 500 ya, 500 sampai 700 lah. Itu tidak mutlak diperlukan pohon pelindung dalam artian naungan. Ya. Karena memang kan dia kondisi iklimnya lembab, kemudian situasinya nggak terlalu panas. Nah kalau di dataran rendah, kenapa dia memerlukan naungan? Karena memang kan kalau tidak ada naungan, intensitas matahari tinggi sekali, itu panas, bisa kekeringan dia gitu. Iya. Gitu. Kalau di dataran tinggi, model kemarin kita tanam di kebun percobaannya Bang Anies itu ya. Itu dia itu ketinggian kan 600 meter di atas permukaan laut. Itu naungannya minimal sekali, bahkan cenderung terbuka gitu. Di situ itu, dan ternyata pertumbuhannya bagus gitu. Bagus ya. Nah, kemudian persyaratan yang lainnya ini Bang untuk ini ya, untuk tanah itu dia itu kemasaman tanah atau pH yang ideal itu untuk tanaman porang itu di kisaran 6 sampai 7 Bang. 6 sampai 7 pH-nya ya.
6 sampai 7. Jadi dia tidak baik ya, tidak baik pertumbuhannya, kurang baik kalau ditanam di tanah-tanah yang masam. Ya, yang masam atau yang terlalu basah ya. Kalau masam itu kan juga ya. Nah, salah satu caranya kalau sekarang misalnya kan biasanya sebelum kita melakukan penanaman ya, kita kebetulan kemarin Bionusa itu kan juga bekerja sama dengan para petani ya. Jadi petani itu minta jasa ke kita untuk dilakukan survei. Pada saat sebelum penanaman, dia itu minta survei ke kita, ya, untuk dicek kondisi tanahnya seperti apa, ya. Dari segi kemasamannya, dari segi tekstur, dari segi kandungan bahan organik kan, itu kita analisa. Kalau kemasaman tanahnya kurang dari 5 ya, biasanya kita sarankan wah ini kurang bagus nih, sehingga harus kita berikan kapur pertanian ya, atau mungkin juga kalsium karbonat ya, CaCO3 yang biasa itu yang cukup efektif untuk menaikkan pH tanah itu CaCO3 ternyata. Mungkin Bang Giting masih ingat nggak itu? Masih ingat nggak? Lihat apa, kalau masih ada catatannya masih ingat itu. Catatannya udah hilang. Iya kan, kapur itu kan yang kapur, aduh, jadi saya seperti menerangkan. Iya, betul, kapur betul, itu betul. kan ada kapur karbonat ya, CaCO3, ada CaOH, itu yang kapur pertanian ya, kalsit ya. Itu bisa digunakan ya. Biasanya untuk meningkatkan pH 1 derajat ya, misalnya dari pH 5 ke 6, itu paling tidak kita perlu 2 ton kapur, 1 sampai 2 ton kapur ya. Kapur karbonat biasa ya, atau kapur pertanian itu ya. Iya. Gitu. Jadi memang saya kemarin waktu saya pindah ke Bionusa itu kembali saya buka-buka buku ilmu tanah saya, dasar-dasar ilmu tanah saya pelajari lagi. Untung Kang Dede masih punya. Iya, makanya buku dasar-dasar ilmu tanah saya itu masih ada Bang sampai sekarang itu. Yang segini tebalnya itu ya. Iya, Bagus Wono Soekardi itu. Bagus Wono Soekardi. Itu masih ada. Tebal. Iya. Dan saya simpan di kantor saya sekarang itu. Buka-buka gitu. Karena kemarin kita teman-teman kan survei tanah, terus dia tanya kan, yang bagian survei itu, Pak, ini jenis tanah apa ya Pak ya? Kalau macam gimana kata saya, kita pelajari kan. Oh iya inilah, ini jenis tanah latosol, ini ponsolik merah kuning, ini bukunya nih, ponsolik merah kuning. Satu lagi Kang De, pemupukannya berapa kali setahun? Nah itu ya. Jadi kalau ke pemupukan Bang, dan pupuk pemupukan apa yang itu paling 3 kali. dibutuhkan? Ya. Berapa? 3 kali pemupukan, ada pupuk dasar, kemudian di 60 sampai 75 hari setelah tanam itu pemupukan kedua. Dan 110 sampai 115 hari itu pemupukan ketiga. Nah, kalau saya memang kemarin yang saya gaungkan itu, yang saya sosialisasikan, itu budidaya porang itu harus dilakukan secara organik, Bang. Secara organik ya, itu yang lebih bagus ya. Iya, kenapa ini harus dilakukan secara organik? Karena yang jelas bahwa tepung porang ya, seperti tadi beras shiratake, miramen, sosis dan sebagainya, itu kan bahan makanan untuk manusia kan. Nah, tentunya ini kan harus bebas dari residu bahan kimia dan residu pestisida supaya aman untuk kesehatan manusia. Betul Kang. Betul, ya. Kang. Kemudian memang sekarang juga yang paling banyak itu chip dan tepung porang itu sebagian besar kan itu diekspor Bang. Ekspor ya, dimana kalau luar negeri jelas bayar atau konsumen luar negeri itu sangat concern terhadap perhatian yang namanya residu bahan kimia atau pestisida. Dan kenapa kita berani mencanangkan bahwa porang itu harus dibudidayakan secara organik? Karena dia itu kan merupakan tanaman hutan, ya. Tanaman hutan yang dulu itu memang tumbuh di hutan, dibiarkan tanpa perlakuan kimia, ya, tanpa perlakuan pestisida, dan dia bisa tumbuh subur. Dan tidak pernah dipupuk orang kan kalau dia di hutan. Iya. Siapapun yang pupuk kan. Jadi berdasarkan pertimbangan itu, maka waktu itu di PT Bionusa ya, PT Bionusa itu mencanangkan tanaman budidaya porang secara organik, Bang.
Ya. Jadi budidayanya dilakukan secara organik. Dan kebetulan kan PT Bionusa itu, PT Bioindustri Nusantara itu adalah produsen pupuk organik dan pestisida organik dan hayati. Oh, Iya. begitu. Jadi itu Pak kaitkan dengan bisnis kita. Jadi iya, jadi PT Bionusa itu waktu didirikan itu kan tahun 1999 ya. Oke. Dan itu pelopor pupuk pupuk hayati ya, pelopor pupuk hayati untuk di Asia Tenggara. Gitu ya. Makanya bagus. Dan pemasaran kalian menyebar di seluruh Indonesia. Iya, tersebar. Sekarang kita jual produk kita itu ke mana? Medan juga banyak kita jual ya. Ke Medan, kemudian ke Kalimantan ya, Sumatera Barat, kemudian juga Lampung, Jambi itu kita produk kita jual ke sana. Ke Bangka juga pupuk organik kita ya. Jadi memang kemarin itu Bang, waktu budidaya secara organik ini kita kan mengintroduce itu budidaya tanaman porang secara organik. Dan pupuk yang kita gunakan pure 100% organik. Bagus. Iya, yang tadi hasilnya bisa 15 kali lipat yang di kebunnya Bang Anies ya, yang alumni Soil 21, itu pure organik Bang. Iya, jadi pupuk dasarnya itu memang kita kan lihat ya pada saat kita melakukan survei lahan, kita cek dulu kan di samping tadi cek pH tanah, juga kita cek kandungan bahan organiknya. Organiknya itu berapa? Kan ideal lah, kita dulu belajar waktu di ilmu tanah kan, yang bagus itu kalau kandungan organik itu di atas 3 kan, di atas 3%. Di atas 3%, iya. Betul. Jadi kalau memang itu kandungannya ternyata hanya 1-2%, itu jelas kita sarankan itu pakai pupuk organik atau pakai bahan organik dulu, bahan organik tapi yang harus sudah matang ya. Kurang lebih itu di kisaran 10 ton per hektar lah. Kan banyak lah petani itu banyak punya sapi, kambing dan lain sebagainya ya. Nah, itu mereka itu bisa gunakan untuk meningkatkan kandungan bahan organik di dalam tanah dulu. Tapi dengan syarat bahwa bahan organik itu harus sudah terdekomposisi sempurna. Iya. Kalau dulu kita belajar lah di ilmu tanah itu kan harus terdekomposisi sempurna. Apa ciri dari dia terdekomposisi sempurna itu apa? Jelas kalau sekarang bahan organik yang sudah terdekomposisi sempurna itu dia sudah tidak berbau. Udah karena sudah melalui proses dekomposisi ya. Kalau sekarang bahan organik misalnya kotoran sapi, kemudian kotoran kambing itu masih berbau, itu menunjukkan dia itu belum terdekomposisi sempurna. Nah, Kang Dede, sorry nih. Aku mau suatu saat nanti di topik kita berikutnya kita khusus bahas mengenai pupuk organik, Kang Dede. Boleh, ya boleh. Nah, kalau kali ini kita porang saja dulu, porang saja dulu. Nanti aku khusus Kang Dede karena di kampung saya jelas sekali itu selalu permasalahan itu ketiadaan pupuk. Iya, betul. Jadi itu back to nature, Bang, nanti. Jadi kembalilah kita manfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yang ada di daerah pedesaan atau perkampungan itu apa? Kita manfaatkan bagaimana kita perlakukan dia bisa jadi bahan organik. Nah, kebetulan kami punya produk yang namanya BioAgroDeco. BioAgroDeco. Iya, itu mikroba untuk pendekomposisi yang menguraikan bahan-bahan mentah menjadi bahan organik yang matang gitu. Oke. Itu dijual ya, Kang? Dijual, Bang. Namanya pabrik saya kan pasti saya jual. Ini dia. Oke. Jadi kalau begitu, ya gini masalahnya gini Pak ya, gini Bang. Orang itu, para petani itu tidak tahu ya, pemahaman itu gini. Pada saat dia sudah punya kotoran hewan, kotoran sapi atau kotoran kambing, itu mereka tidak tahu karena mungkin keterbatasan pemahaman mereka. Begitu kotoran
sapi dan yang masih segar, mereka berikan ke tanaman. Apakah itu tanaman sayuran atau tanaman lainnya. Itu jelas sangat berbahaya, Pak. Bang. Kenapa berbahaya? Karena dia itu kan si bahan organik yang masih mentah itu kan ada proses dekomposisi lanjutan. Proses dekomposisi lanjutan itu mengeluarkan panas. Betul. Pada saat kita berikan ke tanaman, ya dia mengeluarkan panas, tanaman bukannya bagus, malah dia menjadi layu. Nah, itu. Makanya pemberian bahan organik itu harus yang sudah matang, yang sudah terdekomposisi sempurna. Gitu dan katanya, karena ada mikrobanya ya. Sila dulu itu. Itu ya beliau dulu. Oke. Iya. Jadi kembali ke porang, Kang Dede. Ya, baik. Apa namanya ya, cocok sekali pada ketinggian 0 sampai 700 meter. Ya, kemudian kita bisa tanam itu dengan umbi, dengan katak atau dengan persemaian atau spora tadi. Bahkan sekarang ada penelitian untuk menghasilkan bibit dari kultur jaringan. Itu Profesor Mastur lah itu ya. Iya, betul. Mastur lah itu. Kemudian dalam perawatannya kita perlu memupuk 3 kali pupuk dasar. Kemudian 2 bulan lebih kurang setelah itu, kemudian 4 bulan setelah itu kan 120 hari tadi ya. 120 hari ya. Panen pada bulan yang ke-7. Ke-7 atau ke-8 panennya itu ya umbi yang kita panen itu umbi, dan porang ini menghasilkan satu pohon itu satu umbi. Ya. Dan ini bisa ada koreksi Bang, ada koreksi bentar. Ada koreksi. Nah, jadi memang yang kita panen itu sasaran utama itu adalah umbi. Umbi ya. Tapi kan ada produk lain yaitu katak. Ya, katak. Jadi yang kita panen itu sebetulnya ada 2. Satu umbi ya yang untuk bahan. Ada 2, betul. Iya, ada umbi dan katak yang kita panen itu. Umbinya ada kita umbi dan katak ya. Iya, yang katak itu memang tidak untuk dimakan. Katak itu untuk dijadikan bibit. Nah, itu. Iya. Jadi memang yang untuk dikonsumsi, itu umbi. Tapi yang bisa dijadikan bibit itu kan umbi bisa dijadikan bibit, katak juga bisa dijadikan bibit. Dan itu kan cukup lumayan. Dari satu pohon itu kan bisa paling tidak 4 sampai 5 katak lah, ya, satu pohon. Kalau sekarang punya 40.000 pohon kan, itu dan mahal itu Bang. Katak itu 1 kilonya itu 300.000 loh. 300.000 1 kilo. Iya dong. Karena untuk bibit itu. Dan pasti setiap pohon ada kataknya. Pasti. Nah, kalau sekarang itu tanaman yang dalam bentuk seperti kita tahu, kita ini punya porang nih. Ternyata tidak ada kataknya, itu bukan tanaman porang, Bang. Nah, itu. Jadi yang namanya tanaman porang itu harus ada kataknya. Itu untuk membedakan tanaman porang dengan tanaman iles, kemudian tanaman gadung yang ada di tanaman iles ya. Itu di situ. Iya. Jadi kalau yang tidak ada kataknya, pokoknya kalau kita ke lapangan itu berarti bukan porang. Ini Pak, Pak ini kami punya kebun porang. Nah, pas kita lihat ada kataknya enggak? Nah, kalau itu tidak ada kataknya itu bukan porang. Gitu. Iya. Itu, ya. Jadi gitu, kalau tidak ada kataknya itu bukan porang. Kan sekarang itu banyak orang yang panen dari hutan ya, hutan, dan ternyata mereka itu di hutan itu ditemukan, ini bukan porang gitu, dalam artian tanaman lain selain porang gitu. Gitu. Jadi kuncinya itu untuk membedakan porang atau bukan dari kataknya. Di daunnya itu ada katak, dia porang. Kalau tidak ada kataknya bukan porang. Oke. Iya, nah, bisakah umbi kita tanam? Umbi porang nih, tapi suatu saat nanti tidak ada kataknya. Enggak. Harus ada kataknya. Harus pasti kalau porang itu harus ada kataknya. Iya. Kalau tidak ada kataknya itu bukan porang. Gitu. Itu aja. Kuncinya di situ aja, Pak. Jadi yang menentukan porang atau tidak ada nggak kataknya. Nah, itu yang menentukannya itu. Kalau ada katak dia berarti porang. Kalau tidak ada katak bukan porang. Itu udah. Oke. Lalu kesimpulan yang lain tadi saya menangkap dari Kang Dede, 50 kali 40 jarak tanamnya. Iya, betul.
Jadi 50 itu jadi gini Bang. Sebenarnya kalau 50 kali 40, ya. Jadi gini. Kalau aku kalkulasikan, ini kan bisa 50.000 pohon ini. Nah, gini, Bang. Aja tadi kan belum lengkap. Jarak tanam, itu jarak tanam itu 50 kali 40. 50 antar baris tanaman dan 40 di dalam baris tanaman kan? Ya. Nah, itu kan kita buat guludan, Bang. Tahu guludan? Apa ya? Kalau bahasa itunya apa itu? Guludan. Guludan itu bahasa umum lah. Guludan lah. Iya, kalau guludan. Bahasa Karaunya itu batur. Nah, itu. Jadi dibuat guludan, kurang lebih itu guludan itu lebarnya 1,5 meter. Nah, antar guludan itu harus dibuat parit, Bang. Parit atau selokan air. Selokan air. Itu lebarnya itu kurang lebih 50 cm. Lebar paritnya itu ya, dengan kedalaman 25 sampai 30 cm lah. Lebarnya itu 50. Jadi praktis satu guludan plus selokan itu jadi 2 meter. Ya. 2 meter ya. Ya, 2 meter. Itu di dalam guludan yang 1,5 meter kita nanam itu 3 baris itu. 3 baris tanaman kan? 3 baris tanaman. 3 baris tanaman, terus itu makanya 3 baris. Iya, 3 baris, satu guludan 3 baris gitu. Iya, satu guludan 3 baris, kemudian ada selokan air, guludan lagi 3 baris, selokan air. Sehingga kita hitung memang sekitar 40.000 itu, Bang. Iya, ya, jadi karena kalau Bang Ginting tadi ngitung 50.000 karena tidak dihitung ada selokan yang 50 cm kan? Iya, selokan. Nah, makanya ini. Iya, makanya itu. Iya. Iya, betul. Itu dibutuhkan pengairan itu ada selokan air untuk mempertahankan kelembaban tanah ya. Iya, untuk mempertahankan kelembaban tanah dan memang tanaman porang itu kan tidak terlalu suka banyak air, Bang. Ya. Jadi kalau terlalu banyak terlalu banyak air itu akan menyebabkan terjadinya busuk umbi. Ya. Busuk umbi. Meskipun ada sebetulnya Bionusa itu punya produk untuk pengendalian penyakit busuk umbi dan busuk batang. Itu yang namanya biofungisida Marpu. Ini nanti kalau aja saya promosi, Bang. Iya, kalau ada nanti investor kita menanam porang, ini harus pupuknya dari Kang Dede ini. Oh iya. Jadi di Bionusa itu lengkap, Bang. Ada pupuk organik, ada pupuk hayati, ada biofungisida untuk pengendali penyakit busuk batang, busuk umbi, itu ada biofungisida Marpu. Itu bahannya itu dari jamur Trichoderma coningi dan Trichoderma harzianum. Pasti Bang Ginting udah lupa lagi. Kalau saya masih ingat dulu itu pelajarannya ada itu. Masih hafal ya. Masih ingat saya itu. Ya. Gitu. Jadi untuk kali ini Kang Dede, ini saya ucapkan terima kasih. Informasi mengenai porang itu sudah sangat luar biasa sekali. Dalam panen 7 bulan itu dengan modal 200 juta bisa dapat hasil 400 juta. Ini kan sangat menguntungkan ya. Itu bisa 400 jutaan, Bang. Iya, sangat menguntungkan. Katakanlah itu 7 bulan, berarti ya setiap bulannya itu petani kita itu bisa mendapatkan berapa ini? 200 bagi 70 kalau per hektar kurang lebih 400 juta ya dikurangi itu 200 juta bagi 8 lah. Ya. Iya. Ya, bagi 8 ya. Oke, Kang Dede. Jadi untuk kali ini aku terima kasih banyak sama sahabatku ini. Iya, sama-sama, Bang. Sama-sama makasih banyak nih. Ya. Iya, dari Bogor. Udah bertemu sejak 40 tahun yang lalu. Senang bisa berbagi ilmu itu, ya. Senang bisa berbagi ilmu itu karena kalau di istilahnya itu tidak disebarluaskan ilmu itu yang tahu hanya sendiri. Kalau disebarluaskan kan berguna bagi umat semua lah gitu bagi saya. Dan Kang Dede dari dulu sampai sekarang tiap hari makin tampan kulihat ini. Wah, jangan begitulah Bang. Sama aja dari dulu sampai sekarang ya gini lah. Oke Kang, terima kasih banyak. Oke, makasih banyak Bang ya. Sampai ketemu nanti ya. Aku kasih banyak nih sama Kang Dede nih. Aduh. Sama-sama. Nanti suatu saat kita kopi darat, biar kopi sama-sama. Siap. Nah, ya. Oke lah ya.
Ya. Terima kasih Kang Dede. Ya, baik. Ya, Selamat sampai jumpa. siang, Oke, Bang. sampai Ya, jumpa. sampai ketemu nanti. Oke.